Kekuasaan, sebuah kata yang bisa berarti pengabdian, tapi di sisi lain bisa juga jadi sumber kehancuran. Nah, di sini kita bakal coba bongkar hubungan rumit antara kekuasaan, etika, dan godaan korupsi yang selalu mengintai di baliknya. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan utamanya kan. Kenapa sih godaan korupsi itu jadi kuat banget waktu seseorang punya kuasa? Ini tuh bukan cuma soal hukum loh, tapi soal sesuatu yang lebih dalam, tentang sifat manusia dan sistem yang kita bangun. Kenapa kekuasaan seringkali jadi ujian moralitas yang paling berat? Pertama-tama, kita harus paham dulu apa itu kekuasaan. Anggap aja kekuasaan itu kayak sebuah alat yang netral. Tapi nih, begitu alat ini dipegang manusia, disitulah muncul sebuah pilihan yang sangat krusial. Nah, ini dia dua sisi mata uangnya. Di satu sisi, kekuasaan itu alat yang luar biasa untuk melayani publik dan membawa perubahan positif. Tapi di sisi lain, ia bisa jadi pintu gerbang yang licin banget menuju penyalahgunaan demi kepentingan pribadi. Dan pilihan ini benar-benar dihadapi di setiap level kepemimpinan, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Masuk ke psikologi si pemegang kuasa. Apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala seseorang saat godaan itu datang? Sering banget, semua ini berawal dari sebuah ilusi. Nah, disinilah akar masalahnya. Waktu kekuasaan, nggak ada yang ngontrol. Garis batas antara mana urusan publik dan mana keuntungan pribadi itu jadi buyar. Batasan yang tadinya jelas banget, pelan-pelan hilang. Di area abu-abu inilah pembenaran diri mulai tumbuh subur. Biasanya nih, bisikan pertamanya itu kayak gini. Saya kan udah kerja keras banget, ngorbanin waktu sama keluarga, jadi ya ini cuma kompensasi kecil yang pantas saya dapat. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi justru ini langkah pertama yang bahaya banget. Ini cara ngubah tindakan korupsi jadi kelihatan bukan nyolong, tapi kayak ya hak yang wajar aja. Terus pembenarannya naik level nih. Udah bukan lagi soal kompensasi, tapi udah jadi soal hak yang tertunda. Logikanya, seharusnya ini tuh udah jadi milik saya dari dulu. Makin lama orang berkuasa, rasa berhak atau entitlement-nya ini bisa makin gede. Seolah-olah jabatannya itu ngasih dia lisensi buat ngambil lebih. Dan ini dia pembenaran yang paling sinis. Korupsi di sini udah nggak dilihat sebagai pelanggaran. Tapi ya, bagian dari permainan aja. Saya kan udah keluar modal gede buat kampanye, buat bisa duduk di sini. Wajar dong kalau saya cari cara biar modal itu balik. Ini benar-benar logika dagang murni yang merusak esensi pelayanan publik itu sendiri. Slide ini ngegambarin prosesnya dengan jelas banget. Korupsi itu jarang loh dimulai dengan niat jahat segede gunung. Enggak, mulainya dari kompromi-kompromi kecil. Segini doang nggak apa-apa lah. Terus perilaku itu jadi normal, dianggap biasa. Kan semua orang juga gitu. Ujung-ujungnya jadi penyakit sistemik yang susah banget diberantas. Tapi tentu aja ini bukan cuma salah orangnya dong. Seringkali sistemnya, ekosistemnya emang sengaja dirancang, atau paling nggak ngebiarin korupsi tumbuh subur. Ekosistem busuk ini punya 3 pilar utama. Pertama, politik yang biayanya selangit, yang maksa orang nyari duit dari mana aja. Ini nyambung ke pilar kedua, budaya transaksional, di mana wani piro jadi norma. Dan semua ini bisa langgeng karena pilar ketiga, akuntabilitas yang lemah. Nggak ada pengawasan dan hukuman tegas, jadi ya nggak ada rasa takut buat melanggar. Nah, yang paling nyesek dari sistem kayak gini, itu dampaknya ke orang-orang yang masih lurus. Mereka yang coba bertahan pakai integritas dan etika malah dianggap aneh, naif, idealis, dan seringnya karirnya mandek. Etika malah jadi beban, bukan aset. Kebayang nggak? Jadi apa sih harga termahal dari semua ini? Rugi duit negara? Iya, pasti. Proyek jadi mangkrak? Udah jelas. Tapi ada harga yang jauh lebih mahal yang harus kita semua bayar. Kerugian terbesar dari korupsi itu bukanlah soal berapa triliun uang negara yang raib, bukan itu. Tapi ini dia, hancurnya kepercayaan publik. Kepercayaan itu kan fondasinya demokrasi. Kalau fondasinya udah hancur, ya gedungnya tinggal nunggu waktu aja buat ambruk pelan-pelan. Dan dampaknya persis kayak yang tertulis di sini. Publik jadi apatis, jadi sinis. Mereka ngelihat hukum cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Politik, wah itu udah dianggap cuma arena tarung bebas tanpa aturan moral. Oke, setelah kita lihat masalahnya yang pelik banget, sekarang kita coba cari solusinya. Gimana cara ngelawan ini semua? Jawabannya adalah membangun etika. Tapi bukan cuma sebagai pilihan pribadi ya, tapi sebagai sebuah benteng pertahanan yang super kokoh. Ini dia definisi etika politik yang penting banget buat kita pegang. Sebuah kesadaran mendalam kalau jabatan itu cuma sementara, nggak abadi. Tapi setiap keputusan yang diambil, dampaknya itu jangka panjang banget buat generasi setelah kita. Ini soal tanggung jawab yang lebih besar dari masa jabatan itu sendiri.
Tentu aja, benteng ini nggak bisa dibangun cuma dari niat baik doang. Dia butuh 3 pilar yang kuat. 1. Transparansi, biar nggak ada lagi main belakang. 2. Pengawasan yang beneran efektif, bukan macan ompong. Dan yang paling penting, sanksi yang adil dan nggak pandang bulu, yang benar-benar bikin orang mikir 1000 kali sebelum macem-macem. Ini adalah peringatan pamungkas dan yang paling krusial. Sejarah udah berkali-kali ngebuktiin kalau kekuasaan dijalankan tanpa etika sebagai fondasinya, hasilnya selalu sama, kehancuran, baik buat pemimpinnya maupun buat rakyat yang dipimpinnya. Slide ini nunjukin dilema utamanya dengan sangat baik. Kekuasaan tanpa etika, ya hasilnya kehancuran. Tapi sebaliknya, etika doang tanpa punya kekuasaan buat ngewujudinnya, ya cuman jadi omong kosong, cuman jadi wacana indah di atas kertas. Dua-duanya ini harus nyatu. Maka pembahasan kita ini ninggalin satu pertanyaan besar. Dan ini bukan cuma buat para pemimpin loh, tapi buat kita semua sebagai warga negara. Gimana caranya kita bangun sebuah sistem, sebuah budaya, di mana kekuasaan dan etika itu nggak saling berantem, tapi justru saling menguatkan? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal nentuin masa depan kita bersama.